Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Isaroh. Nah, kali ini saya akan mempraktikkan tentang perubahan energi. Sebelum kita ke prakteknya, kita siapkan dulu padnya ya teman-teman. Nah, di sini di samping kiri saya sudah menyiapkan padnya ya teman-teman. Lalu untuk yang di samping kanan, ini lembar pengambilan datanya ya teman-teman. Oke, lanjut kita ke praktiknya. Lalu di sini untuk sumber energi saya menggunakan 4 sumber energi. Yang pertama yaitu sumber energi dari sepeda yang dikendarai oleh anak laki-laki ini ya teman-teman. Kemudian yang kedua menggunakan sumber energi air dari keran ya teman-teman. Kemudian yang ketiga yaitu sumber energi dari sinar matahari ya teman-teman. Lalu yang keempat, yang terakhir menggunakan sumber energi dari teko panas. Lalu untuk sistem 2-nya kita menggunakan generator, lalu panel surya. Untuk panel surya ini digunakan pada sinar matahari ya teman-teman. Yang lainnya menggunakan generator. Lalu untuk outputnya itu kita menggunakan 4, yaitu pemanas air, kemudian bohlam, lalu lampu neon, dan yang terakhir turbin. Selanjutnya kita langsung ke prakteknya. Yang pertama kita praktek sumber energi dari sepeda anak laki-laki ini ya teman-teman. Lalu kemudian kita sistem 2-nya menggunakan generator, lalu kita menggunakan outputnya pemanas air terlebih dahulu ya teman-teman. Kemudian kita centang simbol energinya. Nah, di sini sudah ada bentuk energinya ya teman-teman. Kemudian kita langsung tarik sampai full kayuhannya ya teman-teman. Nah, di sini sudah terlihat proses perubahan energinya ya teman-teman. Nah, lalu di sini kita tulis dari kimia, kemudian mekanik, dan panas, kemudian listrik, dan panas. Kemudian kita menggunakan bohlam. Kita tambahkan lagi. Di sini sudah terlihat proses perubahan energinya ya teman-teman. Lalu di sini kita tulis dari kimia, kemudian mekanik, lalu ada panas, kemudian listrik, panas, dan cahaya. Kemudian kita ganti outputnya dengan lampu neon. Kita tambahkan. Sudah terlihat ya teman-teman. Lalu
kita tulis di sini yaitu dari kimia, kemudian mekanik, dan panas. Lalu ada listrik, cahaya, dan kepanas ya teman-teman. Lalu yang terakhir kita menggunakan turbin ya teman-teman. Lalu kita tambahkan, kita tunggu anak gayung itu menggayung. Lalu terjadilah proses perubahan energinya ya teman-teman. Nah, lalu kita tulis ya prosesnya dari kimia, kemudian mekanik, dan panas, lalu ke listrik, mekanik, dan panas. Oke, untuk sumber energi pada sepeda yang dikendarai sudah selesai. Lalu lanjut yang kedua, yaitu kita menggunakan sumber energi dari air keran ya teman-teman. Nah, untuk sistemnya sama seperti kayak yang di atas, yaitu kita menggunakan generator. Dan untuk outputnya yaitu sama, kita menggunakan pemanas air, bohlam, neon, dan turbin. Lalu kita langsung ke prakteknya ya teman-teman. Yang pertama yaitu kita nyalakan dulu air kerannya ya teman-teman. Nah, di sini kita sudah melihat proses perubahan energinya ya teman-teman. Nah, kita langsung ketik di sini ya teman-teman proses perubahan energinya, yaitu yang pertama kita tulis mekanik. Kemudian ada listrik, kemudian panas. Lalu untuk output untuk bohlam, yaitu kita bisa lihat. Nah, di sini udah terlihat ya teman-teman proses perubahannya. Lalu kita tulis di sini, yaitu mekanik, listrik, kemudian panas, dan cahaya. Kemudian untuk neonnya ya teman-teman, kita bisa lihat. Lalu kita tulis di sini proses perubahannya yaitu dari mekanik, kemudian listrik, kemudian cahaya, dan panas. Lalu untuk output turbinnya yaitu kita bisa lihat. Lalu di sini kita klik tulis proses perubahan energinya ya teman-teman, yaitu dari mekanik, kemudian listrik, kemudian ke mekanik, dan panas. Nah, di sini udah ada proses perubahannya ya teman-teman. Lalu lanjut untuk yang ketiga.
yaitu sumber energi dari matahari. Kita klik mataharinya ya teman-teman. Lalu untuk sistem 2-nya yaitu kita menggunakan panel surya ya teman-teman. Nah, di sini outputnya sama. Kita menggunakan pemanas air terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di sini kita sudah melihat proses perubahan energinya ya teman-teman. Nah, kemudian langsung kita ke proses perubahan energinya. Yang pertama yaitu kita tulis cahaya, kemudian listrik, dan panas. Kemudian kita menggunakan output yang kedua yaitu bohlam. Nah, di sini udah terlihat ya proses perubahan energinya ya teman-teman. Lalu kita klik di sini tulis dari cahaya, kemudian listrik, panas, dan kemudian cahaya. Lalu kita klik lagi outputnya yaitu dengan neon. Kita lihat prosesnya ya teman-teman. Nah, kita klik di sini yaitu dari cahaya, kemudian listrik, kemudian cahaya lagi, dan panas. Kemudian yang terakhir yaitu turbin. Kita lihat prosesnya sampai berputar ini ya teman-teman. Lalu kita tulis di sini ya teman-teman proses perubahan energinya yaitu dari cahaya, kemudian listrik, kemudian mekanik, kemudian dan panas. Nah, dari sumber energi matahari sudah ya teman-teman. Oke, selanjutnya untuk praktek yang terakhir yaitu tentang sumber energi dari teko panas ya teman-teman. Sebelum itu kita hidupkan dulu HP-nya. Kemudian kita bisa lihat proses perubahan energinya ya teman-teman. Di sini kita menggunakan generator dan outputnya kita menggunakan pemanas air terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di sini sudah terlihat prosesnya. Kemudian kita tulis di sini yaitu panas, kemudian mekanik, dan panas, kemudian mekanik, ke listrik, dan ke panas. Kemudian yang kedua kita menggunakan bohlam. Kita lihat perubahannya.
Lalu di sini kita tulis dari panas, kemudian mekanik, dan panas, kemudian ke mekanik, lalu ke listrik, kemudian ke panas dan cahaya. Kemudian kita ke output yang ketiga, yaitu neon. Kita lihat prosesnya. Kemudian di sini kita tulis dari panas, kemudian mekanik, kemudian panas, lalu ke mekanik, kemudian listrik, lalu cahaya, dan panas. Untuk yang terakhir, yaitu kita menggunakan turbin ya teman-teman. Kita lihat prosesnya. Kemudian di sini kita ketik ya teman-teman, yaitu dari panas, lalu ke mekanik, dan panas, kemudian mekanik, kemudian ke listrik, kemudian ke mekanik, dan panas. Ini semua sudah selesai ya teman-teman, dari sumber energi sepeda, sumber energi air dari kran, kemudian yang ketiga sumber energi dari sinar matahari, kemudian sumber energi dari terpanas ya teman-teman. Nah, lalu untuk kesimpulan di atas, yaitu jadi untuk kesimpulan pada praktik perubahan energi di atas, yaitu ketika suhu semakin meningkat, maka energi yang tersimpan pada suatu benda juga akan meningkat. Dan setiap benda mempunyai jumlah energi yang berbeda-beda. Walaupun mengalami
maupun mengalami pemanasan atau pendinginan masing-masing benda akan tetap mempunyai perbedaan energi yang tersimpan. Jadi, cukup sekian dari praktek perubahan energi ya teman-teman. Bila ada salah kata atau perbuatan, saya minta maaf. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.